guru honorer itu mesti ada yang 300, 450, 600 ribu satu bulan honorer karena. Dan itu pun dibayarnya kadang-kadang 3 bulan sekali. Bagaimana coba? Negeri yang segitu besar, segitu kaya, punya potensi segala. Kok mesti ada orang yang berbuat baik untuk sesama warga negaranya, melakukan pendidikan. Ini kan investasi. Dia cuma mendapat karena dia honorer dan lebih 600 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan lagi orang hebat dari Malang Raya yang sedang berjuang di jalur politik, Bapak Abah Jamal Aziz. Sehat, Bah? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini adalah caleg DPR RI Dapil Malang Raya nomor urut 6 dari Partai Nasdem. Nah, beliau kita undang karena kita sekarang sedang membahas soal pendidikan. Jadi pendidikan ini tema yang sangat seksi karena ini menyangkut kualitas bangsa kita. Jadi kata orang itu pendidikan Jepang tidak akan ada Toyota kalau pendidikannya tidak bagus. Kira-kira gitu, Abah ya. Ini gimana pendidikan di Indonesia ini, Abah? Beliau kita undang karena beliau pernah di Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Nah, oke Abah, mungkin ini kita langsung saja ke yang banyak dikeluhkan masyarakat itu soal UKT atau SPP di perguruan tinggi yang mahal. Ini sebagai ilustrasi saja, di UB itu kalau anaknya pegawai yang biasa-biasa itu, yang nggak kaya tapi cukupan lah, itu mungkin UKT-nya 7 juta. 7 juta, dan di UIN ini mungkin 4-5 juta, padahal dulu 2008 saya kuliah itu masih 900.000 UKT SPP lah. Itu gimana, Pak? Nanti apakah pendidikan itu akan menjadi konsen Abah Jamal ketika terpilih sebagai anggota DPR RI? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu saya respon pertanyaan dari Tugu itu yang pertama, misalnya UKT tadi itu harus 7 juta sekian, tapi sebenarnya itu tidak semua rata-rata segitu. Ada siswa yang bapaknya wirausaha gitu, tapi gajinya memang tidak terlalu tinggi, dia itu cuma terkena 3,2 dan itu masih bisa lagi mohon dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan bicara seperti itu karena tidak semua mahasiswa mendapat peluang dan kesempatan yang seperti itu. Nah, kita sebaiknya kalau bicara tentang pendidikan, kita itu merujuk aja kepada konstitusi. Amanat konstitusi itu mengamanatkan lewat undang-undangnya bahwa biaya pendidikan itu diberikan 20% dari APBN. Nah, 20% dari APBN itulah yang harusnya digelar, dibuka, yang dibutuhkan yang mana? Yang nanti yang sifatnya itu investasi. Misalnya untuk aset, untuk siswa dan sebagainya, itu kan investasi jangka panjang. Ya, nah, cuman kan mungkin juga karena 20% itu juga masuk di dalamnya anggaran gaji guru. Nah, itu yang agak berat. Harusnya pemerintah memberanikan diri membongkar lagi undang-undang itu yang 20% itu, melepas gaji gurunya. Atau kalau tetap gaji gurunya ada di dalam, itu diestimasikan berapa yang pantas. Supaya angka ini adjustment-nya enak. Begitu. Sehingga ini sehingga pemerintah bisa mensubsidi SPP dan sebagainya. Iya, itu. Karena kan sekarang ini kenapa banyak orang berteriak? Karena memang ekonominya lagi turun. GDP kita turun gitu loh. Turun. Nah, menurun ini berdampak kepada keluarga. Termasuk yang sekarang anak-anaknya masih ikut sekolah. SD, SMP, SMA sampai ke kuliah. Nah itu. Makanya kalau
income per kapitanya naik, itu saya pikir hal itu tidak terlalu jadi perdebatan di publik. Tapi kalau posisinya seperti sekarang, orang cari kerja sulit, ekonomi juga susah, lagi lesu, maka menjadi perdebatan itu. Karena semua orang tua tidak ingin seperti apa yang diderita nasib orang tuanya. Misalnya bapaknya tukang becak, tidak kepingin anaknya jadi tukang becak. Maka diupayakan semaksimal mungkin bagaimana anaknya supaya bisa kuliah. Nah, kuliah kan kalau mahal, kan juga berat. Kan begitu. Nah, dan setelah kuliah pun belum jaminan juga karena yang banyak pengangguran itu justru yang lulusan kuliah dan SMA kayaknya gitu. Memang betul. Jadi kalau sekarang ini kalau dibuka ruang untuk lowongan kerja, mereka itu justru lebih berani mendaftarkan cuma ijazahnya SMA. Tidak berani S1. Kenapa? Karena kalau S1 kan ada standar minimalnya. Mereka itu harus dapat gaji berapa. Tapi kalau SMA kan average. Rata-rata semua, oh ini loh sekian. Nah, nanti perkara dia di dalam punya prestasi baru dia menonjolkan bahwa saya sebetulnya sarjana. Itu biasanya kebijakan perusahaan akan lain. Oke. Oke, Pak. Ini kembali tadi ada statement yang menarik apa itu. Jadi nanti akan ketika terpilih akan dibedah APBN lagi, gitu ya. Di bidang pendidikan itu strukturnya seperti apa gitu ya. Karena kalau nggak salah itu 86% untuk gaji guru dan dosen. Itu kalau nggak salah temuan Bank Dunia ya. Oh ya. 86% untuk gaji guru dan dosen itu. Lah kalau 86% gaji guru dan dosen, terus kalau nggak salah itu infrastruktur cuma 3% kalau nggak salah. Nah, terus ada berapa lagi kecil sekali. Itu surveinya Bank Dunia. Nah, saya juga harus bukan mengkoreksi, tapi meluruskan apa yang dipertanyakan oleh Tugu. Jadi nanti kalau jadi akan beda ini, tidak bisa. Karena kalau saya jadi, nanti kan tergantung fraksi. Saya ditempatkan di komisi berapa. Kalau saya ditempatkan di komisi 10, ini termasuk prioritas yang saya akan bedah. Tapi kalau saya ditempatkan di luar fraksi, di luar komisi 10, minimal saya akan berbicara dengan anggota fraksi saya yang ada di komisi 10. Tolong ini titipan konstituen saya, khususnya Malang Raya. Memang itu dianggap kota pelajar, kota berpendidikan. Maka tolong sampaikan, jadikan agenda bahwa untuk biaya pendidikan yang 20% itu harus dibedah. Kalau memang tetap 20%, jangan terlalu banyak pindah ke kepentingan guru dan dosen. Split berapa persen untuk kepentingan siswa. Nah, kalau berani memang anggarannya cukup, gitu, lakukan revisi, atau tidak usah revisi, tetap 20% tapi guru dan ini kan kalau memang kurang berapa, perlu berapa persen lagi, 2% lagi atau 2-3% lagi, atau ditetapkan aja bahwa biaya pendidikan yang termasuk di dalamnya itu biaya guru dan dosen 25%. Nah, gitu Bu. Oh, jadi dinaikkan ya? Dinaikkan, tapi harus merubah undang-undang. Ya. Nah, nanti saya akan bicara kepada anggota saya dari fraksi saya yang ada di komisi 10. Tapi kalau saya sendiri, ya saya langsung angkat perkara itu, gitu. Bahwa keadaan di lapangan seperti ini. Mohon dapatnya ini ada perubahan undang-undang. Karena perubahan undang-undang itu ada kadang-kadang inisiatifnya dari DPR, kadang-kadang ada inisiatifnya dari eksekutif. Nah, tapi saya nanti akan memulai dari DPR supaya semua fraksi mendukung. Nah, nanti tinggal eksekutifnya perlu enggak ini. Kalau ini memang sangat mepet, memang perlu. Nah, kalau gitu apa materi yang harus ditambah, khususnya yang berkaitan dengan anggaran untuk pendidikan. Karena itu amanat konstitusi yang lebih tua lagi, yaitu amanat undang-undang dasar, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Loh itu loh. Oke Pak, ini terkait mahalnya UKT juga, ini bukan hanya ini, tapi juga ada survei dari UGM bahwa 97,8% itu mahasiswa itu merasa keberatan dengan UKT yang mereka bayarkan gitu. Jadi 98% mahasiswa yang keberatan. Nah itu
mungkin ada treatment-treatment yang akan dilakukan nanti ketika terpilih. Misal dosen-dosen akan dipanggil, rektor-rektor ya, di perguruan tinggi di Malang akan ada audiensi atau seperti apa untuk begini. itu? Begini, kalau keluhan siswa sebesar itu, kalau kita panggil dosen, kita panggil rektor, saya itu termasuk orang yang memberikan remunerasi terhadap para dosen yang tersertifikasi, termasuk para guru yang tersertifikasi. Itu ketika saya, zaman saya itu. Gimana, kan kita melihat guru ini kan pahlawan tanpa jasa. Seperti saya sekarang ngoceh di sini di Tugu ini. Ini kan kalau dulu saya tidak sekolah, tidak ada pendidikan, yang ya agak lumayan, tidak mungkin saya bisa ngoceh di sini. Tidak mungkin saya terantarkan sampai ke Senayan, duduk di Komisi 10. Gitu. Nah, maka saya berpikiran bahwa guru memang harus mendapat prioritas. Sedikit lebih baik, agar dia bisa melakukan pendidikan, peningkatan kualitas terhadap siswanya itu dengan baik. Kalau gurunya sendiri nggak dibayar cukup, bagaimana mau dapat murid yang kualitas? Tidak mungkin. Wong sekarang itu misi ada guru ya, tapi ya saya tidak tahu ya itu ikut Depak atau ikut dinas. Kalau yang misi guru honorer itu misi ada yang 300, 450, 600 ribu satu bulan. Nah, ya. Honorer karena. Dan itu pun dibayarnya kadang-kadang 3 bulan sekali. Bagaimana coba? Ini yang menjadi prihatin. Saya sebagai orang yang sekarang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif lagi, itu prihatin buat saya. Negeri yang segitu besar, segitu kaya, punya potensi segala. Kok mesti ada orang yang berbuat baik untuk sesama warga negaranya, melakukan pendidikan. Ini kan investasi. Dia cuma mendapat karena dia honorer dan lebih 600 ribu. Nah, apa yang akan dilakukan? Oh ya, harus kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Jadi honorer itu di bawah siapa? Oh, honorer di bawahnya bupati, di bawahnya wali kota dan sebagainya. Kita panggil wali kotanya, bupatinya kita panggil, dignasnya kita panggil. Di kabupaten kamu ada honorer sekian ribu orang. APBD-mu berapa? Dapat bantuan dari pusat berapa? Berapa alokasi untuk para guru dan dosen? Bisa dibedah, bos. Tidak ada yang tidak bisa dibedah kalau berkaitan dengan angka. Tinggal nanti pemerintah hadir untuk melakukan satu kebijakan. Harus begini. Dan itu anggota dewan yang harus dorong. Karena anggota dewan ini kerjanya cuma 3. Membuat undang-undang, menggedok anggaran, mengawasi anggaran yang sudah digedok sampai tidak. Dengan tujuannya. Itu, bos. Kalau kita disuruh, semua tidak mungkin. Itu ada wilayah eksekutif. Karena begitu kita gedok jebret, itu termasuk anggaran yang untuk ke daerah. Nah, ke daerah itu berapa kependidikannya? Nah, kita tinggal lihat, oh kan cuman kalau tidak salah sekarang itu ada 548 kabupaten kota. Kita lihat, kita metrik, mana yang paling lemah? APBD-nya dapatnya sedikit. Sumbangan APBN-nya juga terbatas. Padahal di situ perlu peningkatan kualitas siswa dan peningkatan kualitas guru pengajar di sana. Kita lihat. Itu, bos. Oke. Jadi kompleks ya, tapi sangat tinggi kompleksitasnya ini. Sangat tinggi. Dan ini harus mendapat pemimpin yang cerdas dan berani. Dan punya pengetahuan tentang ini. Kalau Pak Jamal gimana? Itu sudah teruji nggak di bidang pendidikan dulu ketika di Komisi 10? Saya apa yang sudah dilakukan? Secara kebetulan waktu itu menterinya Pak Nuh, orang pendidikan. Dia termasuk senior dari ITS. Jadi dia tahu persis bagaimana itu menata. Secara kebetulan waktu itu presidennya Pak SBY. Karena percaya sama Pak Nuh, maka apa yang dimohon oleh Pak Nuh waktu itu termasuk infrastruktur. Banyaknya sekolah yang kurang kelasnya, kurang musola, kurang ini, kurang. Itu hampir anggaran untuk infrastruktur itu ditingkatkan habis-habisan oleh Pak Nuh. Karena Pak SBY punya target waktu itu 2014 tidak boleh ada lagi kelas yang
rongsok atau sekolah kurang kelas dan lain sebagainya. Maka itu saya sempat menikmati. Tidak sampai 2014, saya sempat menikmati sampai di 2013. Karena saya di 2013 penghujung, saya pindah ke Komisi 9, Kesehatan dan Tenaga Kerja. Nah, di Malang Raya ada berapa sekolah yang terserap aspirasinya pembangunan gedung itu? Wah, banyak sekali. Yang diperjuangkan oleh... Banyak sekali. Saya tidak megang data itu. Lupa itu, bisa dicek di UPTD. Berapa banyak yang saya berikan bantuan. Itu khususnya karena itu bantuan yang dekat-dekat dengan saya. Misalnya waktu itu SD di Lawang. SD 5 di sini ya. Lawang 3, Lawang 5. Terus SMP-nya berapa, SMA-nya berapa. Ya biasalah. Yang dekat yang dapat. Yang jauh ya tidak dapat. Malang ini besar, Bos. Tapi kalau memang orangnya berani datang, pasti kita bantu. Misalnya saya bantu yang di Ampel Gading, gitu. Bantu yang di Kalipare. Gitu. Jadi perlu inisiatif dari kepala sekolah dan dengar, oh ini ada anggota dewan dari Malang Raya, duduk di Komisi 10, memberanikan dari diri dia, datang, cari mana Pak Jamal. Saya butuh ini, mana anunya. Saya nanti tinggal titipkan pada saat saya rapat dengan dengar pendapat dengan menteri, saya titip ke sekretariat saya. Ini tolong masukkan. Yang SD masukkan ke ini. Yang dulu itu kalau tidak salah dirjennya itu SD dan SMP. Terus perguruan tinggi sendiri. Kita titipkan. Begitu. Oke, Abah Jamal, selain itu mungkin terakhir di segmen terakhir, mungkin di pendidikan ini peran swasta menurut Abah Jamal sudah maksimal apa enggak? Misal contohnya tadi kayak guru honorer. Ya. Guru honorer itu cuma 300 sampai 600 ribu, itu kan bisa diambilkan dari CSR swasta. Nah itu apa bupatinya yang kurang inisiatif atau gimana menurut lihat? Saya tidak bisa mengatakan demikian. Karena CSR itu kan haknya perusahaan. Tapi perusahaan harus berkomunikasi dengan eksekutif yang ada di wilayah perusahaannya dia. Itu harusnya melakukan pendataan. Harus melakukan pendataan. Berapa CSR yang harus saya berikan kepada pendidikan? Berapa kepada yang sektor lainnya? Itu harus betul-betul matang. Kalau tidak matang, tidak bisa, Bos. Kalau tidak matang, susah. Ya, ini secara kebetulan ini kan, ini paslon presidennya ini kan nomor 1 bekas orang pendidikan, ya nasional. Terus wakilnya orang pendidikan pondok. Jadi ini insya Allah kolaborasi yang santri juga akan dapat peluang, yang secara pendidikan umum juga dapat peluang. Paslon nomor 2 saja yang mungkin hanya Pak Prabowo yang dia di kemiliteran, di pertahanan, gitu. Kalau yang di nomor 3 Pak Ganjar itu tahu juga tentang pendidikan karena dia lulusan UGM. Pak Mahfud lagi lebih tahu dia juga, kan begitu. Bagaimana itu tentang pendidikan, kan dia kan orang UI. Nah, gitu. Jadi insya Allah semua calon ini harus paling tidak punya concern. 3 yang harus di-concern itu: sandang pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ekonomi, ya kan pangan ini kan, sandang dan pangan, ekonomi ini. Karena kalau ekonominya bagus, gitu, pasti, gitu, kesehatannya bagus. Kesehatannya bagus, pasti orangnya pinter-pinter. Bagaimana mau suruh orang pinter kalau kesehatannya tidak bagus? Siap. Nah itu. Oke, dari belusukan di Malang Raya itu, dari 3 hal itu apa yang mungkin perlu jadi konsen khusus dari serap aspirasi selama musim kampanye ini, Pak? Ada nggak, Pak? Karena sekarang ini kalau dibilang yang agak turun drastis itu hampir tidak ada. Jadi rata-rata sekarang mereka itu mengeluh masalahnya ekonomi. Ekonomi. Khususnya Malang ini kan banyak pertanian. Jadi hasil taninya itu bagaimana bisa terjual dengan bagus, bagaimana bisa terserap oleh masyarakat dengan baik, pasar hidup. Rata-rata maunya mereka mesti itu, di seputar itu. Siap. Seputar itu. Nah, yang kedua, secara kebetulan Malang ini
agak religius. Boleh dibilang religius lah. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, tapi mereka tetap salawatan, gitu, maulutan dan sebagainya. Itu mungkin sedikit menghibur. Menghibur, iyalah. Hiburan Pak ya? Ya, menghibur. Karena apa? Mereka mendekatkan diri dengan Allah. Healing. Ya kan itu kan sekarang itu kan ya. Yang seperti itu kan ya satu dia healing, nomor dua dia talim, belajar. Oh ternyata begini, oh agama itu begini, oh begini. Oh menghadapi situasi seperti ini kita harus bertawakal yang lebih tinggi. Tawakal yang lebih tinggi betul. Karena kalau setiap orang punya tawakal yang lebih tinggi, insya Allah akan terselamatkan dari semua apa musibah yang akan mendekat pada dirinya. Karena kalau orang tawakal sama Allah, Allah pasti akan cari jalan keluar, dikasih jalan keluar. Ya, kan gitu. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasib. Nah, kalau kamu tawakalmu dari servo, Allah pasti cari jalan keluar. Innallaha balikul amri, janjinya Allah. Saya penguasa. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Tidak akan ada terjadi atas semua ciptaanku kalau tidak karena takdirku. Nah, kan begitu. Ada Pak. Iya. Jadi dengan seperti itu 14 Februari ini sangat optimis Pak ya bisa. Insya Allah masyarakat Malang yang mengerti dan melihat setiap tontonan saya baik lewat TikTok maupun lewat podcast dari Tuku, dari Tribun, terus ada podcast yang lainnya. Insya Allah biidznillah, tetap biidznillah. Gitu. Insya Allah saya bisa jadi wakilnya. Dan saya mohon doa restunya orang Malang dan dukungannya orang Malang. Supaya saya bisa kembali menjadi wakil rakyat Malang di DPR RI. Siap. Jadi istilahnya jangan memilih yang di dalam karung ya. Maksudnya yang tetap kelihatan kualitasnya. Iya Pak. Ini kan ada podcast, ada Tribun, ada Tugu, ada Victorian, ada yang TikTok lain-lain. Itu ditonton. Pantes dah ini jadi wakilku, kan begitu. Jangan orang yang cuma tahu-tahu blusuk-blusuk, kasih duit itu, enggak tahu, enggak bisa buat apa-apa. Jadi menggadaikan masa depan 5 tahun. Cuma dengan 100.000. Kasihan itu. Cuman berapa ribu rupiah itu cuman. Enggak sampai 50.000 rupiah, enggak 50 rupiah. Dikali itu 100.000 dibagi 1.800 hari. Oh. Jadi cuma berapa? Enggak sampai 50.000 atau 50.000 ini diketik aja, cetok itu ya. Lah, itu kan orang ngemis saja enggak mau dikasih 200 sekarang, dilempar duitnya. Masa ini harga politik kita di kampung dibeli begitu. Dan rakyat kasihan kalau seperti itu terus dijalankan. Rule of the game seperti itu dijalankan terus itu kasihan. Ya. Tapi ya saya juga tidak bisa ngomong. Ternyata saya turun di kampung masih ada kalimat itu. Kalau kita ngiring masyarakat gitu. Masyarakatnya tanya, mosok gak ono gentine duwe ngarit. Gitu. Menarik kan itu gitu. Ya saya bilang insya Allah nek duwe ngarit tak amali. Gitu. Tapi bukan sifatnya untuk beli suara politik, tapi saya bantu. Itu saudara saya mau niat amal. Gitu. Nah, mudah-mudahan amal saya bisa diterima dan itu jadi amal jariah. Gitu. Saya calon dari Partai Nasdem nomor 06 untuk DPR RI. Oke, menarik sekali kita menguji apa yang akan dilakukan Pak Jamal ini di sektor pendidikan dan tadi teman-teman sudah tahu jawabannya. Ya mungkin dengan podcast ini semoga bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan lah untuk memilih siapa calon Anda di 14 Februari. Bukan cuma pertimbangan, jadi pencerahan dan fokus. Kalau pertimbangan ditimbang-timbang terus, tidak selesai. Siap. Ya, ini lewat podcast ini saya cerahkan. Dengan pencerahan ini kamu yakin, oh ini yang pantas jadi wakil saya. Begitu Bos. Siap. Ya, insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan doa dan dukungannya masyarakat Malang Raya saya terantarkan kembali ke Senayan. Oke, terima kasih Pak Jamal. Sukses selalu sampai 14 Februari. Dan mungkin setelah 14 Februari terpilih atau tidak tetap menjadi orang baik. Insya Allah itu doa kita. Siap. Doa kita. Ya mughalibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atillah ya Rabb. Ya, mudah-mudahan saya tidak goyang hati saya, tapi saya tetap taati pada jalannya Allah. Hadana wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.